melalui link yang sudah kami bagikan di kolom chat Zoom. Pengisian data peserta masih akan kami tunggu selama webinar ini berlangsung. Untuk link sudah saya bagikan di kolom chat Zoom. Silakan Bapak Ibu sambil menunggu kita mengisi link data peserta. Dan baik Bapak Ibu, kita akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu untuk bersiap dan dimohon untuk menyalakan kameranya sebentar. Oke. Ada Ibu Rita Utami, silakan bisa dinyalakan Ibu. Karena susunannya acak, dimohon Bapak Ibu untuk bersiap nih. Bentar Bu, saya lagi rapat dulu di ruang pimpinan. Baik. Oke, kita akan screen capture. Saya bantu untuk menghitung. 1, 2, 3. Baik, untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita mulai acara webinar, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Kita akan mulai di sesi yang pertama pada pukul 10 sampai dengan 10.45, lalu akan ada break selama 15 menit dari pukul 10.45 sampai dengan pukul 11, lalu dilanjutkan sesi yang kedua pada pukul 11 sampai dengan pukul 12, dan akan diakhiri oleh penutup pada pukul 12. Untuk sesi diskusi dan tanya jawab, silakan mengetik di kolom chat Zoom atau nanti raise hand, nanti akan dijawab langsung oleh narasumber kami. Dan informasi Bapak Ibu, webinar hari ini akan ada giveaway untuk 2 orang peserta yang beruntung dan mendapatkan e-money. Caranya adalah subscribe YouTube kami di Pilar Teknotama. Dan baik, narasumber kita pada pagi hari ini adalah Ibu Siska Widuri. Beliau adalah seorang talent management profesional, di mana pada tahun 2006 beliau memulai karir menjadi junior auditor, dan selain itu pada Oktober 2015 hingga 2017, beliau mendedikasikan 8 jam per minggu untuk mengajar akuntansi dan audit kelas di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Head of Subdivision Talent Management and Development di BPKP. Selamat pagi Ibu Siska. Selamat pagi Mbak Moderator, selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabar hari ini Ibu? Baik, sehat-sehat, masih tetap kuat puasa ya. Harus itu Ibu ya, masih panjang perjalanannya. Dan baik, kita bisa langsung saja untuk webinar pada pagi hari ini. Webinar Wujudkan ASN Berkualitas Melalui Manajemen Talenta, Selasa 28 Maret 2023. Kepada Ibu Siska, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk teman-teman di PITMA. Pagi ini sebenarnya nanti saya akan sharing aja terkait dengan praktek talent management. Bapak Ibu jika berkenan mengajukan pertanyaan, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Moderator ya, silakan untuk raise hand atau nanya di chat. Nanti kita akan coba langsung address pertanyaannya. Waktunya sih semoga-moga cukup sampai jam 12, diselingi break 15 menit. Nanti akan ada beberapa materi juga yang akan saya skip. Mungkin nanti Bapak Ibu tuh pasti akan lebih banyak tertarik dengan cara identifikasi talentanya gimana cara talent mappingnya, terus habis diidentifikasi itu diapain. Tapi sebelum kita masuk ke technicality yang detail, saya akan share screen materi. Oke, udah bisa dilihat ya Bapak Ibu? Sudah Ibu. Baik. Saya akan, oke. Jadi untuk talent management sendiri sebenarnya menjadi bagian dari manajemen SDM secara keseluruhan. Jadi kalau kita semua di sektor publik di Indonesia udah pasti familiar ya dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, yang mana berarti undang-undang ini tuh udah 9 tahun nih usianya gitu. Jadi dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 yaitu tentang aparatur sipil negara,
harapannya adalah manajemen SDM di sektor publik di Indonesia ini beralih dari spoil system menjadi ke merit system. Berarti kalau kita beralih ke merit system, artinya apa? Artinya bahwa basisnya adalah kompetensi salah satunya. Jadi merit system ini menggunakan informasi tentang performance, yaitu kinerja, kemudian kompetensi dan kualifikasi dari setiap SDM untuk keputusan-keputusan yang terkait dengan manajemen kinerjanya, kemudian rekrutmen selection-nya, pengembangan kompetensinya, dan juga bagaimana memberikan reward terhadap SDM tersebut. Nah, kalau teori talent management sendiri, sebenarnya tidak banyak berbeda dengan teori dari manajemen SDM. Jadi kita mulai dari ada perencanaannya gitu kan, ada rekrutmen selection-nya, ada bagaimana merencanakan karirnya, bagaimana manajemen kinerjanya, kemudian training development-nya, memberikan reward, succession planning atau bagaimana menyiapkan kader-kader untuk menduduki jabatan-jabatan yang dianggap strategis. Nah, kalau kita menggunakan talent management atau kita tadi sudah mengimplementasikan merit system, maka dalam semua dimensi-dimensi ini kita gunakan salah satu data yang mutlak adalah kompetensi framework gitu ya. Jadi kita mulai dari bisnis strategi. Nah, nanti bisnis strateginya itu atau strategi organisasinya itu apa, kemudian kita turunkan menjadi strategi SDM-nya seperti apa. Nah, kalau talent management sendiri ini ada talent management yang tujuannya untuk mencari leader-leader atau leadership talent, yang mana ini adalah sebenarnya talent management yang diimplementasikan di sektor publik di Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu sudah familiar dengan Permenpan terkait dengan talent management di Indonesia, maka sebenarnya tujuannya adalah ini. Kita mencari talenta-talenta untuk menjadi pimpinan masa depan atau untuk menjadi calon pejabat-pejabat yang sifatnya kritikal di instansi Bapak Ibu atau di unit kerja Bapak Ibu. Tapi ada juga talent management yang fungsinya adalah untuk mencari talenta-talenta untuk fungsi yang strategis. Misalnya kalau di BPKP fungsi strategisnya berarti auditor gitu kan. Fungsi strategisnya berarti auditor. Berarti kita juga mencari memetakan talenta-talenta auditor untuk bisa dinaikkan menjadi auditor muda atau ketua tim, atau menjadi auditor madya atau yang levelnya supervisor. Atau bisa juga talenta-talenta yang terkait dengan teknologi strategik. Kalau di era 4.0 ini suatu keniscayaan gitu ya, kita harus punya talenta yang dia bisa menghandle aspek teknologi di instansi kita. Karena semua sekarang itu udah pakai aplikasi. Jadi udah harus ada talenta yang bisa bikin aplikasi, talenta yang bisa menghandle database, talenta yang bisa menghandle jaringan. Nah, itu juga menjadi salah satu tujuan dari talent management. Kemudian ada juga yang talenta terkait dengan geografik. Ini utamanya untuk kalau kami di instansi vertikal, karena kami punya unit-unit perwakilan di seluruh Indonesia, maka ini juga menjadi salah satu poin penting gitu ya. Talenta-talenta mana yang kira-kira tuh cocok untuk di perwakilan mana. Nah, kalau di Pemda mungkin agak tidak terlalu kritikal nih fungsi geografik strategi talent ini, karena mungkin ruang lingkupnya hanya ada di Pemda tersebut gitu. Jadi ini bukan menjadi isu penting kalau dalam bayangan saya kalau di pemerintah daerah. Tapi mungkin di pemerintah daerah yang menjadi isu penting itu yang leadership talent sama strategic function talent. Jadi ini menyiapkan siapa yang nanti bisa dipromosikan sebagai kepala dinas. Kalau strategic function itu mungkin dilihat dari masing-masing SKPD-nya gitu ya. Kalau misalnya di Bapeda berarti kita butuh perencana. Kalau misalnya kalau di Bapeda di perencana. Kalau misalnya di Spenda berarti butuhnya adalah yang punya kompetensi terkait dengan keuangan daerah misalnya, karena harus memastikan bahwa pendapatan daerahnya itu tercapai. Jadi kalau di Pemda mungkin fokusnya bisa dua nih sebenarnya, leadership talent sama strategic function talent. Nah, kalau talent management, generic modelnya sendiri sebenarnya cuma ada beberapa langkah gitu ya. Yang pertama kita pasti lihat dari bisnis strateginya atau melihat dari tujuan
strategis dari masing-masing SKPD atau dari Pemda tersebut. Misalnya nih, kalau DIY itu strategi Pemdanya salah satunya adalah kepariwisataan. Maka nanti beberapa jabatan kritikal yang harus dipersiapkan talentanya itu adalah yang terkait dengan dinas-dinas kepariwisataan gitu ya, misalnya dia penyuluh tentang pariwisata, atau yang terkait dengan karena salah satu infrastruktur yang dibutuhkan di pariwisata itu adalah adanya jalan dan fasilitas-fasilitas umum yang bagus, berarti nanti juga perlu misalnya talenta yang di KPU-an gitu. Jadi kembali lagi ke tujuan si organisasinya. Kita mau mencapai apa, nanti talentanya yang harus menyesuaikan. Talenta seperti apa yang dibutuhkan. Nah, kalau kita udah tahu talenta yang dibutuhkan seperti apa, maka tugas kita adalah attract and select. Artinya apa? Mencari orang-orang yang tepat. Kemudian mengakses orang-orang yang tepat ini diakses. Baik itu kinerjanya maupun kompetensinya. Apakah dia layak untuk misalnya nanti dipromosikan atau ditempatkan di tempat-tempat yang strategis. Nah, selanjutnya kalau kita sudah punya data asesmen tadi, baik itu penilaian kinerja maupun hasil assessment center atau mapping, maka kita bisa melakukan review talent yang bentuknya tadi, yang bentuknya nanti 9 box gitu ya. Jadi pemetaan talent yang ada di box 1 sampai talent yang ada di box 9. Kemudian kalau kita udah tahu siapa yang ada di box 9, tugas kita adalah mendevelop atau mengembangkan kompetensinya lebih jauh sehingga nanti dia siap dalam kalau misalnya sudah bisa diberikan tanggung jawab yang lebih tinggi. Nah, deployment ini artinya adalah penempatan. Jadi misalnya kita sudah mengidentifikasi siapa yang ada di box 9, kemudian kita sudah kembangkan. Nah, orang-orang yang dikembangkan ini nanti kita bisa tempatkan, oke dia udah ready, misalnya dipromosikan jadi kepala dinas apa. Nah, itu adalah deployment. Nah, nanti kemudian ada juga terkait dengan engage and retain. Artinya kita juga harus menjaga supaya motivasi dan semangat kerja talenta-talenta ini tuh tetap ada di level yang optimal. Karena apa? Kalau mereka engage atau mereka merasa terikat secara emosional dengan instansinya, pasti dia akan lebih menunjukkan kinerja. Gitu. Retain ini juga penting ya, karena sekarang itu banyak headhunter atau talent hunter gitu yang kalau misalnya melihat ada satu talenta di suatu organisasi itu pasti ditawari untuk pindah ke tempat lain. Nah, selama proses ini kita juga tetap harus mengukur keberhasilannya, mulai dari attraction and selection, apakah proses yang sudah kita lakukan ini efektif, efisien gitu ya, sudah bisa mendapatkan orang-orang yang memang kita butuhkan. Kemudian bagaimana proses assess tadi, bagaimana proses manajemen kinerjanya kita bisa membedakan antara orang yang benar-benar kinerjanya bagus dengan orang yang biasa aja gitu. Atau proses assessment centernya benar-benar bisa mengukur kompetensi dan potensi setiap orang apa belum gitu. Jadi measure progress ini kita lakukan di setiap tahapan. Kita melihat apakah setiap tahapan ini sudah bisa dilakukan dengan baik apa belum. Nah, kalau tadi ini teori TM-nya sudah sempat dijelaskan di awal tadi sedikit tentang leadership talent, kemudian strategic function talent, ada strategic teknologi sama strategic geographic talent. Kalau ini terkait dengan praktek talent management di salah satu organisasi yang sudah cukup besar ya, ada PepsiCo gitu. Jadi kalau di PepsiCo ini sebenarnya ada 3 proses utama gitu ya. Jadi ada identify, jadi ada people planning-nya, ada assisted assessment-nya, assessment center-nya gitu. Kemudian ada develop readiness. Tadi develop readiness ini sebenarnya adalah Bangkom. Kalau kita lebih familiarnya adalah Bangkom gitu ya, pengembangan kompetensi para talenta. Nah, kemudian selanjutnya movement. Movement ini kalau di kita sebenarnya
adalah promosi mutasi gitu ya. Jadi movement ini pergerakan karir si pegawai. Kalau kita kan kalau promosi berarti pergerakannya vertikal ke atas, kalau mutasi berarti mungkin pergerakannya horizontal atau cukup ke samping atau tidak naik jabatan lah ya gitu, masih setara. Nah, kalau di kita sendiri, sorry, kalau di kita sendiri implementasinya itu mulai dari tadi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, kemudian turun lagi ke PP Nomor 11 tahun 2017 yang kemudian sudah diubah juga dengan PP tahun 2017 tahun 2020 PP 17 tahun 2020 tentang manajemen pegawai negeri sipil gitu ya. Jadi di PP 11 ini sudah disebutkan atau sudah diatur bahwa pengisian JPT yang selama ini dilakukan melalui seleksi terbuka itu dapat dikecualikan bagi instansi-instansi pemerintah yang sudah memiliki sistem merit yang sudah punya talent management gitu. Jadi kalau instansi tersebut sudah memiliki manajemen talenta yang sudah mampu mengidentifikasi talenta dalam 9 box tadi, kalau box 1 sampai box 9, maka boleh tidak menggunakan seleksi terbuka dalam pengisian JPT-nya. Nah, terkait dengan manajemen talenta ini di Permenpan RB juga sudah mengatur gitu ya, dan nomor 3 tahun 2020. Jadi di sini juga disampaikan bahwa instansi pemerintah itu wajib menyelenggarakan manajemen talenta instansi berdasarkan tadi, tetap kan kembalinya acuannya adalah strategi organisasi tersebut, mulai dari visi misi, tujuan sasaran, serta strategi organisasi. Karena bagaimanapun menyiapkan talenta itu adalah untuk mendukung tadi pencapaian strategi organisasinya. Nah, kalau di praktek yang ada di kami, ini adalah sistem manajemen karir ASN yang meliputi tahapan analisis kebutuhan talenta, identifikasi talenta, penetapan talenta, kemudian pengembangannya, tadi bangkomnya ya, kemudian kita ada lakukan retensi, evaluasi, penempatan talenta, dan pemantauannya. Jadi nanti tujuan dari talent management di BPKP ini adalah mencari orang-orang yang tepat untuk menduduki jabatan target berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan organisasi kami gitu ya. Jadi kalau dilihat dari framework-nya manajemen talenta di instansi kami mulai dari visi misi organisasi kami dulu gitu. Kita mau kemana? Jadi apa yang ingin dicapai oleh organisasi kami. Kemudian baru kita menetapkan strategi manajemen SDM-nya seperti apa. Strategi manajemen SDM ini kemudian diturunkan ke proses manajemen talenta yang diterapkan di organisasi kami gitu. Jadi mulai dari analisis kebutuhan talentanya, identifikasinya, penetapan talentanya, pengembangannya, kemudian didukung dengan infrastruktur dan proses lain yang ada di BPKP gitu ya, mulai dari kita punya informasi tentang peta jabatan yang sedang atau akan kosong dan jabatan kritikal apa yang perlu untuk diisi. Kemudian kita harus punya profil kandidat talenta. Artinya apa? Tadi data kinerja semua orang, kemudian data mapping dan assessment semua orang itu kita juga harus pegang. Karena itulah dua bahan utama untuk pemetaan talentanya. Kemudian kita juga ada forum pimpinan, mungkin di tempat Bapak Ibu Mas ada yang menyebutnya Baperjakat gitu ya, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Kemudian ada standar metode penilaian dalam assessment center, uji kompetensi, kemudian standar kompetensi jabatan di BPKP juga udah harus ada, standar penilaian kinerjanya juga udah harus ada pola karir, ada program pengembangannya, kemudian ada fit and proper test, terus basis data SDM-nya juga udah harus lengkap, sistem informasi dan juga anggaran. Jadi manajemen talenta ini tetap proses bisnisnya terintegrasi dengan manajemen kepegawaian yang ada di BPKP, karena infrastrukturnya juga sebenarnya infrastruktur yang ada di dalam pelaksanaan manajemen SDM atau manajemen kepegawaian yang ada di kami. Baik, saya sambil ngecek pertanyaan, mungkin sudah ada yang masuk untuk,
sepertinya belum ada pertanyaan, jadi saya lanjutkan dengan slide selanjutnya ya. Nah, kalau untuk BPKP sendiri, kami menetapkan tujuan penerapan manajemen talentanya ini yang pertama mulai dari meningkatkan pencapaian sasaran strategis kami gitu ya. Jadi kalau kami dengan tadi menyiapkan talenta-talenta yang tepat, maka harapannya adalah kita bisa mencapai tujuan strategi kita dengan lebih baik. Kemudian yang kedua, menemukan dan mempersiapkan talenta terbaik, mendorong peningkatan profesionalisme jabatan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan kejelasan dan kepastian karir, karena generasi semakin kesini ini semakin nggak sabaran gitu ya, jadi mereka sudah ingin menghitung saya harus berapa lama ada di posisi apa sehingga nanti saya bisa dipromosikan gitu. Kemudian mewujudkan rencana suksesi, memastikan tersedianya pasokan talenta, menyeimbangkan antara pengembangan karir SDM dengan kebutuhan organisasi, membangun iklim kompetisi dan transparansi, kemudian membangun kepercayaan dan meningkatkan engagement pegawai, memperkuat sistem pengendalian internal kami, dan untuk SDM-nya sendiri juga ada tujuannya gitu. Jadi yang satu memberikan kesempatan yang sama dalam pengembangan karir, kemudian memberikan sarana perwujudan aktualisasi diri melalui pengembangan kompetensi dan karir yang tepat, dan memberikan motivasi gitu. Karena kalau udah jelas nih tolok ukurnya orang itu dipromosi apa, maka mereka juga udah bisa merencanakan, oh berarti saya harus begini, saya harus begini gitu. Nah, sukses faktornya sendiri ada secara garis besar ada 4 gitu ya. Jadi yang pertama sudah pasti tadi diulang lagi ya, berangkatnya dari strategi organisasi. Karena nanti kalau nggak berangkat dari strategi organisasi, kita membina talentanya juga jadi nggak nyambung dengan tujuan apa yang ingin dicapai organisasi tersebut. Kemudian proses manajemen talenta ini diintegrasikan dengan proses lain dalam organisasi. Jadi tadi saya juga sudah sempat menyampaikan bahwa proses manajemen talenta yang ada di kami ini terintegrasi juga dengan proses-proses manajemen kepegawaian yang ada di kami. Kemudian penerapan manajemen talenta ini menjadi salah satu praktik inti dalam manajemen SDM, karena tadi di dalam manajemen talenta juga ada pengembangan kompetensi, yang mana itu juga salah satu praktik inti dalam manajemen kepegawaian ASN di Indonesia. Kemudian penyamaan pola pikir bahwa talenta adalah pendorong utama keberhasilan organisasi. Jadi setiap orang itu mindset-nya harus sama, bahwa people, orang, itu adalah penggerak organisasi. Gitu. Jadi mau dikasih anggaran sebesar apapun, mau dikasih gedung sebagus apapun, kalau orang-orang yang nggak jalan percuma, kan gitu ya. Jadi setiap pegawai ini harus terlibat aktif dalam manajemen talenta. Nah, tantangannya sendiri ada beberapa gitu ya, mulai dari talenta ini tuh kita nyari apa, nemu, dicari ini maksudnya apakah kita nyari keluar gitu ya, merekrut keluar, atau kita menemukan apa yang sudah ada di dalam gitu. Apakah kita talenta ini berkembang secara alami atau kita berperan aktif mengembangkannya, mengembangkan high potensial saja atau mengembangkan semua pegawai. Kemudian yang kedua tantangannya ini mau diumumkan secara luas semua orang tahu atau tidak diberitahukan. Kebutuhan pegawai versus kebutuhan organisasi, mana yang lebih penting? Kemudian kita melihat ke depan atau melihat ke belakang. Artinya kalau melihat ke depan, yang informasi utama yang digunakan adalah mapping potensi, atau melihat ke belakang, kita melihat kinerja orang tersebut. Atau bagaimana formula yang paling ideal nih untuk public sector. Kemudian kita mau mencarinya itu jangka pendek atau jangka panjang. Nah, kalau di kami, siapa saja yang terlibat dalam manajemen talenta di kami, ini mulai dari eselon 1-nya, kemudian biro-bironya, biro MKOT, ini karena terkait dengan perencanaan strategis, dan juga perencanaan program-program Bangkomnya ini juga kami berkolaborasi dengan Biro MKOT, Biro SDM tentu saja karena pemilik proses kepegawaian dan juga pemilik proses manajemen talenta ada di Biro SDM. Kemudian unit eselon 2 lainnya karena sebagai pembina talenta tersebut, Puslitbangwas BPKP karena pemilik
knowledge management systemnya, dan juga Pusdiklatwas sebagai learning office atau GI Korpu penyelenggara pelatihan, penyelenggara learning yang ada di PPKP. Nah, kalau siklusnya sendiri tadi yang sudah disampaikan di depan ini kan generic model generiknya manajemen talenta itu seperti itu. Kalau di BPKP sendiri tadi kita mulai dari analisis kebutuhan talenta, berarti identifikasi jabatan targetnya, analisis rasio sampai nanti itu penempatan talentanya. Jadi pemantauan. Nanti kita akan bahas satu-satu di masing-masing proses ini atau di masing-masing tahapan ini kira-kira proses apa yang dilakukan gitu. Nah, infrastruktur pendukungnya tadi sudah disampaikan di yang framework depan, ini macam-macam ya, ada peta jabatan, pola karir, ada anggaran gitu ya. Nah, ini bisa di skip aja. Nah, kita mulai di siklus manajemen talenta yang pertama, yaitu analisis kebutuhan talenta. Ini gampangnya ini adalah, misalnya di tempat Bapak Ibu, posisi mana yang akan kosong dalam 1 tahun atau 2 tahun ke depan. Misalnya kita udah tahu nih, biasanya kalau yang paling gampang adalah data pensiun gitu ya. Oh, kepala dinas A dan kepala dinas B ini akan pensiun tahun yang satu September 2023, yang satu Januari 2024. Maka itu sebenarnya data yang digunakan pertama kali. Analisis kebutuhan talentanya tuh mulai dari situ. Oh, yang udah pasti kosong ini dua spot ini gitu ya. Kepala dinas A dan kepala dinas B. Nah, kalau kita mempromosikan seseorang ke kepala dinas A dan kepala dinas B, pasti ada jabatan eselon 3 atau yang setara yang akan kosong. Nah, itu menjadi informasi lain gitu. Oh, ini nanti kemungkinan ada eselon 3 yang akan kosong, jadi kita juga harus nyari eselon 4 atau yang setara untuk mengisi jabatan eselon 3 tersebut. Nah, kalau kita sudah punya data mana jabatan yang kira-kira akan kosong, tadi berarti kan ada 2 eselon 2, 2 eselon paling tidak ya, 2 eselon 3 atau yang setara, 2 eselon 4 atau yang setara. Paling tidak kita butuh 6 spot yang harus dipersiapkan. Nah, langkah kedua, ini analisis rasio kebutuhan talenta. Nah, analisis rasio kebutuhan talenta ini kalau di kami menggunakan minimal 1:3. Artinya, kalau tadi ada 2 eselon 2 yang akan purna tugas, kita paling tidak menyiapkan 6 orang untuk mengisi 2 jabatan eselon 2 itu. Karena nanti di akhir 6 orang itu dievaluasi lagi mana 2 orang yang sudah ready untuk dipromosikan ke dalam 2 jabatan tadi. Jadi tadi ada analisis, ada identifikasi jabatan targetnya mana yang kosong, udah ketemu nih ada 2, nanti kita menganalisis rasio kebutuhan talentanya. Oke, kita siapkan 6 orang, karena di kami minimal 3 orang yang disiapkan untuk satu posisi. Kalau misalnya kita punya anggaran lebih, nggak apa-apa. Yang disiapkan untuk satu jabatan eselon 2 disiapkan 5 orang. Ya nggak apa-apa. Tergantung anggaran bangkomnya, cukup apa enggak kita mengembangkan 5 orang. Kemudian kita penetapan strategi akuisisi. Penetapan strategi akuisisi ini sebenarnya setelah kita tadi menganalisis, oh kita butuh 6 orang nih untuk dipersiapkan ke 2 jabatan eselon 2 yang kosong. Maka kita lihat, oh dari sekian banyak eselon 3 atau yang setara di unit kerja atau di Pemda, kok rasa-rasanya nggak ada ya 6 orang yang bisa dipersiapkan. Belum ada yang siap, misalnya gitu. Maka strategi akuisisi ini bisa juga kita coba, kalau gitu mungkin kita harus merekrut kita nyari dari tempat lain. Kita misalnya mau lolos butuh gitu ya, kan ada tuh mekanisme lolos butuh dari instansi lain, merekrut dari instansi lain, atau merekrut dari Pemda lain kalau misalnya ada. Jadi tadi penetapan strategi akuisisi ini, kalau misalnya kita ternyata talenta internal kita rasa belum siap untuk atau belum memenuhi tadi 6, belum ada 6 orang yang bisa dipersiapkan untuk menduduki jabatan target. Nah, ini di tahap pertama. Jadi analisis kebutuhan talenta itu simpelnya tadi. 1, mengidentifikasi jabatan mana yang akan kosong. 2,
dari jabatan-jabatan yang kosong tadi, berarti kita perlu mempersiapkan berapa orang? 3, apakah internal talent pipeline kita ada cukup orang yang akan dipersiapkan? Kalau enggak, berarti kita harus menetapkan strategi lain, yaitu rekrutmen dari tempat lain. Gitu. Alright. Saya sambil ngecek komentar, apakah ada pertanyaan? Oke. Saya bantu untuk bacakan dulu, Siska. Oh iya, boleh. Siap. Baik, ini dari Ibu Ferry Jelitawati dari Salatiga. Apakah ada standar baku asesmen pengembangan kompetensi pegawai? Baik. Kalau asesmen terkait dengan kompetensi manajerial dan sosiokultural ini sudah ada. Jadi kita tetap mengacu ke Permenpan 38 ya Bapak Ibu. Kalau untuk yang manajerial dan sosiokultural. Nah, yang lebih yang sekarang ini masih agak complicated itu yang terkait dengan kompetensi teknis. Kalau JF-nya ini pembinanya sudah bikin standar kompetensi jabatan, ya kita mengacunya ke situ gitu ya. Jadi tapi kalau misalnya untuk jabatan-jabatan pelaksana, biasanya yang memang belum ada standar kompetensi jabatan yang jelas, ini masing-masing instansi kan harus menyusun sendiri ya, gitu kan. Jadi misalnya untuk pramubakti yang ada di kantor, apakah perlu dilakukan asesmen atau bagaimana cara mengasesnya. Kalau di kami sendiri, untuk kompetensi teknis, kita itu menyusun selain yang sudah disusun standar kompetensi jabatan oleh JF-nya, kita susun sendiri kan di Biro SDM. Nah, itu kita gunakan self-assessment. Karena kalau di kami tidak memungkinkan, BPKP ini ada 6.000 pegawai gitu ya, tidak memungkinkan semuanya dilakukan secara assessment center. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti assessment center, itu kan prosesnya panjang ya gitu kan. Terbayang berapa banyak waktu dan biaya yang diperlukan kalau kita harus mengassessment center semua pegawai, terutama untuk kompetensi teknis. Kalau di BPKP sendiri kami cukup homogen gitu karena memang mayoritas pegawai kami auditor. Tapi saya tidak terbayang kalau di Pemda karena urusan yang dipegang Pemda itu macam-macam ya. Mulai dari kayak pertanian pasti kompetensi teknisnya tuh beda dengan teman-teman yang di kesehatan, beda lagi sama teman-teman yang di perencanaan, beda lagi sama teman-teman yang di PU, beda lagi itulah. Jadi kompetensi teknisnya lebih beragam. Jadi kalau ditanya apakah ada standar baku untuk asesmen kompetensi manajerial sosiokultural lebih mudah karena semuanya sama. Nah, yang kompetensi teknis ini memang saya paham untuk di Pemda mungkin agak lebih rumit karena tadi urusannya banyak, kompetensi teknisnya juga banyak. Nah, kalau saran saya untuk di tahap pertama, kalau hanya ingin mengcapture kondisi awal, pakai self assessment dulu aja. Bikin survei tapi itu mencakup semua kompetensi gitu. Jadi merumuskan kompetensi yang dibutuhkan di kesehatan itu apa, merumuskan kompetensi yang dibutuhkan di keuangan itu apa, pertanian apa, PU apa. Jadi setiap dinas itu punya standar kompetensi teknis masing-masing yang nanti bisa BPSDM-nya atau badan SDM-nya itu bisa melakukan self assessment. Jadi dengan survei sendiri aja. Nanti kalau ada yang perlu diverifikasi, verifikasinya ke atasan langsungnya. Misalnya benar nggak si A ini dia ngaku expert nih di misalnya keuangan daerah. Nah, terus kita mengkonfirmasi ke atasan langsungnya, enggak kok dia ya bisa melakukan, tapi kalau dibilang expert enggak. Nah, jadi nanti kita sesuaikan. Jadi untuk mengcapture awal nggak apa-apa pakai self assessment dulu. Karena nggak mungkin, apalagi kayak di Pemda ya, nggak mungkin semua orang itu nanti di assessment center gitu. Kayaknya juga cost and benefit-nya tidak sebanding lah ya gitu dengan effort-nya. Gitu. Baik, ini ada yang raise hand dari BKP SDM Kota Jogja. Ibu Ratri, silakan bisa open mic ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat pagi, Bu Siska. Saya mau tanya terkait manajemen talenta yang ada di BPKP. Tadi disampaikan bahwa untuk
eh, menuju manajemen talenta di BPKP, ada beberapa bahan ya atau Ya, data-data yang dibutuhkan gitu. Antara lain profil kandidat, hasil asesmen, kemudian standar kompetensi jabatan, penilaian kinerja, pengembangan talenta, hasil fit and proper test, dan basis data yang lain, termasuk juga kalau kita bicara profil, ada juga kualifikasi pendidikan dan lain sebagainya. Nah, saya mau tanya yang mau saya tanyakan adalah untuk menuju 9 box di BPKP, ada unsur kinerja dan kompetensi gitu. Nah, apakah di BPKP data-data yang tadi saya sampaikan itu masuk dalam aplikasi dan apakah semua dikuantitatifkan gitu untuk menuju 9 box itu? Kalaupun ada aplikasinya bisa lihat enggak? Terima kasih, Siska. baik. Jadi benar bahwa iya kita sudah pakai aplikasi. Tapi gini Bu, pada saat kita mulai pakai manajemen talenta, kita tuh belum punya data semua 6.000 pegawai itu. Mungkin ya waktu itu kita punya data itu baru 30% ya. Tapi begitu kita udah menyiapkan aplikasi, kita udah tahu datanya bolong-bolong di mana, kita laporkan ke pimpinan gitu ya. Pak, kita ini masih belum lengkap nih datanya gitu. Terus kita minta support supaya kita bisa, jadi dalam waktu 1 tahun itu kita betul-betul mapping semua pegawai. Ini nggak assessment ya, kita mapping dulu data untuk potensialnya gitu. Jadi yang memang paling berat di awal itu adalah membayangkan ini datanya berarti harus lengkap. Nah, ini sambil pelan-pelan kita sempurnakan gitu ya, kayak manajemen kinerja SDM. Kalau kita menggunakan hanya nilai PPK PNS, udah pasti di semua instansi itu nggak akan bisa ketemu orang yang kinerjanya tinggi atau yang enggak gitu ya. Karena pasti semua nilainya itu 85, 86, 87, 90. Udah semuanya sama. Nggak akan kelihatan orang yang emang bener-bener kerja jungkir balik sama orang-orang yang cuma datang ngopi, baca koran gitu kan. Itu nggak akan kelihatan bedanya. Karena semuanya nilainya segitu. Tapi ya itu, tadi ya betul kami menggunakan sistem informasi. Jadi kita bikin aplikasi sendiri, itu mulai dari nol kita coba-coba bikin simulasi. Kita bikin simulasi juga gitu ya. Kemudian kalau apakah aplikasinya boleh ditampilkan, saya mungkin hanya bisa menampilkan sampai di halaman depannya aja Bu, karena nanti nama-namanya nampak gitu ya. Kalau nama-namanya nampak nanti saya kena marah nih, karena itu data rahasia kan, siapa yang ada di box siap berapa, ada yang di box berapa gitu. Tapi boleh kalau misalnya saya coba buka dulu ya. Jadi ada gambaran gitu. 9 box itu bentuknya seperti apa sebenarnya in real life gitu ya. Coba saya login dulu ke sistem kami. Oke, share screen. Jadi ini kami punya aplikasi yang kami juga kembangkan sendiri gitu ya. Jadi kita login pertama kali di sini. Oh, moga-moga enggak. Moga-moga ini enggak. Oh ya, ada bisa layanan penghargaan, kemudian manajemen talenta. Nah, di sini kalau kelihatan kita tuh sudah di setiap jenjang jabatan sudah ada talent map-nya gitu ya, mulai dari eselon 2 sampai JFU atau pelaksana. Nah, misalnya nih di level ini gitu. Kemudian di sini udah terlihat nih sebarannya. Oh, ada 10 pegawai yang ada di box 9. Tapi ternyata ada juga pegawai yang ada di box 1 untuk level eselon 4 gitu. Jadi nanti kita bisa melihat nih, kalau di manajemen talenta yang sudah bisa kemudian nanti dikembangkan untuk sebagai jabatan suksesor, ini ada di box 789. Jadi sebenarnya kita udah punya banyak kandidat gitu ya, tinggal nanti kita bangkomnya seperti apa, kemudian nanti evaluasi di akhirnya seperti apa, sehingga siapa yang nanti bisa dipromosikan. Misalnya nih saya mencari ini nama-nama pegawai eselon 4 di tempat kami gitu ya, saya misalnya nyari siapa gitu, nanti bisa langsung kelihatan dia ada di mana. Tapi saya nggak bisa mencoba mencari ya, nanti soalnya dia kelihatan ada di box berapa.
Kemudian nanti kalau udah ada data ini ada data sheet map-nya, detailnya untuk masing-masing orang gitu ya. Daftar talentanya itu siapa saja. Nanti sebenarnya di situ ada juga job profile match-nya. Kalau untuk jabatan eselon 2 yang mana, siapa yang paling pas gitu, nampak juga di situ. Kemudian di sini ada pengembangan individu masing-masing talenta tadi. Mungkin saya hanya bisa share sampai di situ karena tadi banyak data-data rahasia, kalau keklik sedikit nanti saya kena marah juga gitu ya. Moga-moga sudah cukup memberikan gambaran terkait dengan sistem informasi Ninebox yang ada di kami. Jadi semua dikuantitatifkan ya, Bu Siska ya, termasuk Betul, hasil asesmen ya. Kalau betul. kalau hasil asesmen potensi dan kompetensi dibedakan tidak? Dibedakan. Bedakan. Karena kalau potensi sebenarnya masih dia mendukung kompetensi kan, dia belum tentu kompeten di situ. Misalnya data analitik, mungkin kompetensi data analitik mungkin akan lebih nampak ketika orang tersebut punya potensi critical thinking misalnya gitu. Tapi itu dibedakan datanya, kompetensi data analitiknya sendiri, kemudian potensi critical thinkingnya juga dia sendiri, ada data kuantifikasinya gitu. Jadi semua dikuantitatifkan ya, untuk Iya, mempermudah betul. apa yang masuk hitungan. Karena pengalaman kami untuk memasukkan dalam aplikasi itu kan lebih mudah kuantitatif ya daripada kualitatif. Dan kalau kualitatif Iya, kan hanya sebagai pendukung saja gitu. Jadi iya, itu juga dimasukkan dalam unsur ya Bu Siska ya. Jadi data betul. kuantitatif untuk masuk aplikasi, kualitatif juga ada sebagai pendukung gitu ya, pendukung Iya, kebijakan. betul. Oke, terima kasih. Betul, Bu. Oke, sami-sami. Baik, sudah cukup nih, Ibu. Oke, Iya. ini ada pertanyaan dari chat Zoom dari Ibu Arinta BCRD Lumajang. Ya, dalam manajemen talenta ini, apakah background pendidikan harus linear dengan penempatan posisi? Sedangkan di lapangan ternyata banyak pegawai yang background pendidikannya tidak sesuai atau tidak linear dengan posisi yang dibutuhkan, tetapi pegawai tersebut kompeten untuk mengisi posisi tersebut. Baik. Jadi kalau di kami memang pendidikan itu kayak cuma tiket masuk pertama. Tapi belum tentu juga orang tersebut tidak kompeten di bidang lain. Misalnya nih ya, ada teman-teman yang background pendidikannya ini S2 akuntansi. Tapi karena dia memang sudah beberapa tahun ini itu menjabat sebagai misalnya nih Kasubag Kepegawaian, ya dia punya kompetensi dalam pengelolaan kepegawaian gitu. Jadi tidak harus kalau dia ditunjuk jadi Kasubag Kepegawaian harus S2 manajemen SDM, enggak juga. Karena tadi perolehan kompetensi itu kan tidak hanya dari sekolah ya. Justru mungkin lebih banyak dari praktek ketika dia kerja gitu. Jadi kayak misalnya saya dulu ketika lulus D4-nya akuntansi, tapi kemudian ketika penempatan saya ditaruh di bidang yang terkait dengan perencanaan. Nah, mungkin saya punya kompetensi perencanaan, walaupun saya bukan S1-nya waktu itu bukan manajemen gitu ya, bukan terkait itu, tapi saya punya kompetensi. Jadi strata pendidikan itu hanya tiket masuk saja, tapi untuk mengukur kompetensi seseorang apakah dia layak di suatu jabatan, nggak semata-mata, nggak absolut harus pendidikannya linear dengan itu. Kalau kita lihat juga di Pemda kan banyak juga ya, misalnya teman-teman yang background-nya guru, dia sarjana pendidikan, tapi kemudian bertugasnya di inspektorat, misalnya gitu. Ya mungkin bisa, karena dia pernah menjadi pengawas, dia punya kompetensi untuk melakukan pengawasan, gitu. Jadi nggak masalah. Jadi nggak harus linear. Ada juga teman-teman saya, background-nya mungkin bukan bukan peneliti, tapi dia bertugasnya di pusat penelitian dan pengembangan. Nggak masalah, karena memang di situ juga ada proses belajarnya juga. Oke, baik. Baik. Ini pertanyaan dari Bapak Rofian. Bagaimana menghindari seleksi yang hanya dianggap sebagai sebuah syarat saja dalam menduduki sebuah jabatan? Nah, kalau kita sudah punya manajemen talenta, tapi
diingat ya, sistem manajemen talentanya ini juga harus reliable. Nggak boleh semua orang bisa akses mengubah data. Nggak boleh sistem informasinya ini diakses sembarangan orang, sehingga kita bisa memastikan data yang ada di situ itu betul. Kalau semuanya sudah berdasarkan data, sudah diolah sedemikian rupa, sudah diamankan aksesnya, rasa-rasanya seleksi yang hanya formalitas itu juga akan bisa diminimalisir. Karena apa? Karena kita gampang membandingkan dengan data yang kita dapat, yang kita pegang gitu. Misalnya nih orang ada di box 1, ya tiba-tiba dia promosi. Gampang kan kita menuntutnya, loh kok bisa orang ini promosi, dia tuh di box 1, data apa yang diubah gitu kan. Tadi. Jadi sebenarnya, tapi harus ada jaminan itu dulu nih, sistem informasinya tidak mudah dimanipulasi. Nah, tidak mudah dimanipulasinya kalau dia terhubung dan terintegrasi dengan database kepegawaian. Misalnya nih, ini orangnya pendidikannya S1, tidak pernah ikut pelatihan, kinerjanya di bawah ekspektasi. Udah otomatis dia akan ada di box bawah nih. Nggak mungkin dia akan bisa di box 9. Karena dia dari sisi pendidikan nggak optimal, dari sisi bangkom lainnya juga dia nilainya pasti nggak optimal. Kinerjanya udah pasti dia di bawah ekspektasi, itu nggak mungkin ada di layer yang atas gitu. Kalau data itu sudah ada semua di database kepegawaian dan itu terintegrasi dengan sistem manajemen talenta, kan nilai di manajemen talentanya nggak bisa semudah itu diganti ya gitu. Jadi tadi makanya tadi infrastruktur pendukung itu juga penting untuk dibangun. Jadi nggak langsung saat deksaknya tiba-tiba ada box 1 sampai 9, tapi tadi infrastruktur pendukungnya tuh juga harus ada dan reliable gitu. Oke, baik. Ini ke pertanyaan terakhir sebelum kita break ya, Ibu. Boleh. Dari Ibu Sismahwati. Apakah assessment center menjadi syarat mutlak dukungan infrastruktur manajemen talenta? Baik. Mutlak untuk jabatan yang pimpinan tinggi, Mbak. Kalau di bawah jabatan pimpinan tinggi, sebenarnya bisa digantikan dengan penilaian lain. Saya paham assessment center itu ribet dan mahal, ya kan? Tidak semua Pemda memiliki manajemen assessment center, dan manajemen assessment center yang mungkin sudah tersedia juga mungkin kapasitasnya tidak mampu kalau dia mengakses semua ASN, gitu kan? Tapi kalau untuk jabatan pimpinan tinggi rasanya sudah cukup targeted gitu ya, jadi tidak akan ribuan orang juga, dan datanya itu akan sangat berguna. Karena kalau kita sudah pakai assessment center, dia multi-rater, multi-metode, informasi yang dihasilkan dari assessment center itu sangat bisa memprediksi orang tersebut ini layak atau tidak untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi. Tapi kalau misalnya untuk jabatan di bawahnya, rasa-rasanya bisa digantikan dengan misalnya evaluasi 360 yang sederhana. Jadi, dan itu mudah dibangun sendiri gitu, evaluasi 360 derajat. Udah banyak contohnya, banyak konsultan yang bisa membantu dengan harga yang mungkin terjangkau untuk pemda-pemda yang kecil gitu ya. Jadi nggak masalah gitu, tidak harus assessment center. Karena tadi assessment center, tapi untuk jabatan pimpinan tinggi kalau menurut saya itu harus. Supaya nanti, karena itu jabatan kritikal banget ya, kalau misalnya kayak pimpinan, kayak kepala dinas, terus dia ternyata kurang manajerialnya, kurang ininya, juga kasihan teman-teman yang ada di dinas tersebut gitu. Tapi tadi ada banyak cara untuk menuju Roma. Nggak harus lewat assessment center, kita bisa pakai 360, atau kalau 360 ternyata belum punya gambaran, monggo silakan main ke tempat kami juga, kita akan belajar bareng-bareng. Ini loh, kita tuh bikin sendiri 360-nya. Kita lakukan setiap 6 bulan sekali gitu ya. Jadi dan itu juga penyempurnaan dari tahun ke tahun kita sempurnakan juga, karena dari tahun ke tahun juga ternyata masih ada komplain. Maksudnya ini harusnya gini nih, ini harusnya gini nih dari user gitu. Dan itu bisa nggak harus sempurna dulu di awal, tapi paling tidak kita sudah coba bangun sedikit-sedikit gitu. Ya, baik Ibu Siska, kita break dulu selama 10 menit Ibu, sampai dengan baik, pukul 3. siap. Sampai jam 11 ya, masuk lagi ya. Ya. Oke, makasih Mbak. Jadi Bapak Ibu, kita akan break terlebih dahulu selama
10 menit, nanti kita akan kembali lagi pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan informasi Bapak Ibu menyinggung sedikit tentang asesmen, kami Pilar Teknotama juga mempunyai asesmen. Silakan Bapak Ibu bisa mengikuti demo asesmen kami yang akan kami bantu untuk mencoba demo asesmen di Pilar Teknotama. Bisa langsung buka di website kami di www.pilarteknotama.co.id atau bisa langsung klik di link yang akan saya bagikan di kolom chat Zoom untuk asesmennya, demo asesmen. Nah, di kami ini ada 2 asesmen, yaitu demo asesmen kompetensi manajerial dan demo asesmen kompetensi teknis. Untuk yang pertama, kita ke demo asesmen kompetensi manajerial terlebih dahulu. Nah, dalam kompetensi manajerial itu ada 9 kompetensi yang dinilai, namun dalam demo asesmen ini hanya terdiri dari 2 kompetensi saja. Jadi silakan bisa mengisi terlebih dahulu untuk namanya nanti di bawah. Nah, ini contoh, jadi bisa diisikan. Jika Bapak Ibu kesulitan bisa mengunjungi website kami di www.pilarteknotama.co.id, lalu nanti pilih di layanan, lalu pilih di assessment center, di assessment, oke? Oke, baik. Kita di next. Nah, ini ada 2 case. Apakah Bapak Ibu termasuk jabatan administrator atau analis jabatan pengawas atau staf? Kita ambil contoh, kita pakai yang case analis tipe B. Silahkan. Bisa diklik di tipe B, lalu kita di next. Nah, ini dalam asesmen tersebut, ya, ini adalah sebuah pernyataan atau pertanyaan secara esai, nanti bisa dijawab berdasarkan aspek budaya kerja organisasi, aspek kepuasan kerja pegawai, aspek keterampilan dan pengembangan pegawai, dan aspek kepegawaian. Nah, ketika sudah dijawab, di paling bawah, silakan. Nah, ini setelahnya, oke. Setelahnya ini akan ada pilihan ganda, dan Bapak Ibu bisa mengisinya. Dan setelahnya nanti akan dinilai oleh asesor kami di Pilar Teknotama. Oke, sambil kita menunggu pengisian. Oke, bisa langsung di-submit. Nah, oke Bapak Ibu, ini adalah asesmen manajerial. Kita langsung mencoba di asesmen kompetensi teknis. Nah, untuk kompetensi teknis sendiri, itu nanti ada pilihannya. Bapak Ibu silakan mengisi terlebih dahulu sebelumnya. Untuk nama, nomor HP, dan lain-lain, silakan nanti diisi. Nah, untuk kompetensi teknis ini ada beberapa pilihan. Bapak Ibu bisa mengambil, Bapak Ibu sekarang ada di jabatan fungsional apa. Misalnya saya adalah analis kepegawaian. Nah, makanya saya memilih di pengelola kepegawaian. Oke, di sini bukan kepegawaian ya tadi ya.
Oke, kita ambil contoh satu. Nah, untuk pertanyaan dalam asesmen teknis ini merujuk pada uraian tugas masing-masing jabatan. Jadi setiap pertanyaan pasti berbeda tergantung jabatan fungsional Bapak Ibu sekalian. Setelah sudah diisi, nanti Bapak Ibu bisa langsung di-submit. Oke. Dalam hasil ini nanti ada contoh asesmen yang sudah pernah Pilar Teknotama lakukan. Bisa kita lihat contohnya untuk hasil asesmen. Oke. Nanti Bapak Ibu bisa melihat untuk hasil asesmennya sendiri dan dibaca sendiri gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu untuk asesmen teknis sendiri saat ini belum ada standar kompetensi. Ya, belum ada standar kompetensi karena terkait dengan peraturan Permen RB nomor 1 tahun 2023, di mana ada beberapa perubahan mengenai jabatan fungsional. Standar kompetensi teknis asesmen dari Pilar Teknotama diambil berdasarkan uraian tugas dari masing-masing jabatan yang sudah melakukan asesmen dengan Pilar Teknotama. Dan ingat Bapak Ibu, ini hanya contoh. Jadi tidak semua jabatan fungsional ada di demo ini. Bapak Ibu bisa mencoba asesmen di Pilar Teknotama, bisa membuka di website kami di www.pilarteknotama.co.id, dan informasi lebih lanjut bisa langsung menghubungi admin kami di 0812 2727 2158. Gangguannya tuh ganggu
Baik, Bapak Ibu, karena sudah menunjukkan pukul 11, kita akan lanjut ke sesi yang kedua. Ini lanjut sesi yang kedua atau masih mau menjawab terlebih dahulu, Ibu Siska? Aku lanjut dulu ya, Mbak. Oke, baik. Uh-uh. Untuk sesi yang kedua, kepada Ibu Siska, kami persilahkan. Baik. Jadi tadi ini sebenarnya masih pengantar-pengantar nih. Sekarang nih kita udah mulai masuk ke dagingnya bagaimana kita melakukan identifikasi talenta. Biasanya yang paling ditunggu-tunggu tuh ini gitu. Gimana cara memapping pegawai itu ke dalam box 1 sampai 9. Nah, itu yang pasti banyak pertanyaan karena data itu pasti macam-macam nih tersedianya di tempat Bapak Ibu semuanya. Baik, saya akan share screen. Oke, nih. Nah, di identifikasi talenta, tahapan yang pertama itu pemetaan kandidat talenta. Pemetaan ini yang ke 9 box itu ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa gunakan beberapa data gitu ya, ada rekomendasi atasan langsung, penilaian kinerjanya, penilaian 360, assessment center, evaluasi psikologis atau mapping gitu ya, tes kemampuan kalau misalnya Bapak Ibu punya resource untuk melakukan tes kemampuan, dan juga penilaian pimpinan tinggi untuk masing-masing talenta. Jadi kalau 9 box sendiri, kalau di kami ini menggunakan box yang ke atas ini adalah kinerja, sementara box yang ke samping ini potensi. Nah, sumbu yang pertama kinerja ini diperoleh dari pencapaian kinerja pegawai tersebut dan juga evaluasi 360. Di kami ditambah lagi pemeringkatan. Jadi tadi salah satu kendalanya kalau kita bicara tentang PPK PNS nilainya tuh mirip-mirip. Semuanya di 86 atau mungkin sekarang nilainya semuanya 100, nilainya semuanya 95 gitu kan. Jadi agak susah membedakan memang pegawai yang berkinerja luar biasa dengan pegawai yang berkinerja biasa. Kemudian sumbu kedua, potensi, ini sumbu X-nya, dari hasil psikotes, mapping, assessment center, evaluasi 360, dan juga data kepegawaian yang lain yang relevan. Jadi tadi kinerja itu kita gunakan kira-kira seperti ini gitu ya. Jadi untuk capaian target kinerjanya, nilai capaian SKP-nya, dan nilai perilakunya dari 360 derajat. Bobotnya sih disamakan dengan peraturan yang ada, jadi untuk capaian SKP-nya ini 60%, sementara untuk perilakunya ini 40%. Nah, di sini ditambah lagi pemeringkatan. Jadi ketika semua orang ini sudah ada nilainya, misalnya saya dapat 95 gitu, kemudian ada teman saya dapat sama-sama 95, pimpinan itu dipaksa untuk memperingkat siapa yang lebih baik gitu. Apakah saya yang peringkatnya lebih tinggi atau teman saya yang sama-sama 95 itu. Nah, data itulah yang menjadi data kinerja ini menjadi berguna di talent management karena udah kelihatan siapa yang kira-kira peringkatnya lebih tinggi. Kemudian untuk potensi kita gunakan beberapa data poin gitu ya. Jadi ada hasil mapping atau psikotesnya, ada assessment center dan 360-nya, terutama untuk kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural. Kemudian rekam jejak jabatan. Rekam jejak jabatan ini kita gunakan ada pendidikan formal, tadi misalnya S1 dikasih skor 60, S2 kita kasih skor 80. Kalau di S3 kita kasih skor 100 gitu ya. Kalau SMA atau D3 pasti di bawah 60 gitu. Dibobot seperti itu. Kemudian pertimbangan lain yang relevan. Pertimbangan lain yang relevan ini kesesuaian disiplin pendidikan
dengan jabatan, preferensi karir, atau rekomendasi dari atasan langsungnya. Jadi di awal kami itu menggunakan bobot ini. Nah, jadi 40, 40, 10, 10. Dalam perjalanannya, setelah kita lakukan simulasi beberapa kali, kita tambahkan data point lagi, yaitu tadi rekomendasi atasan langsung. Jadi hasil mapping psikotesnya ini jadi bobotnya 30%, assessment center dan 360, 30%, hasil mapping psikotes ini 20%, assessment center dan 360 20%, kemudian rekomendasi dari atasan langsung 30%, dan rekam jejak yang isinya bermacam-macam tadi itu 30% juga. Jadi dalam perjalanan manajemen talenta ini kita udah naik turunin bobot juga untuk mendapatkan formula yang paling pas gitu untuk mengcapture seseorang ke dalam 9 box tadi. Nah, jadi di sini udah kelihatan ya peta 9 box-nya ini, kalau misalnya dia di bawah ekspektasi kerjanya, maka dia akan di box 1, 2, atau 4. Sementara kalau dia di atas ekspektasi kerjanya ada di box 6, 8, 9. Nah, potensinya ini yang dari kiri ke kanan. Jadi kalau dia potensi rendah, dia akan ada di box 1, 3, atau 6. Kalau dia tinggi ya di box 4, 7, atau 9. Ada orang yang dia kinerjanya udah tinggi gitu ya, tapi ternyata dia potensinya rendah. Bisa jadi dia emang kerjanya udah jungkir balik, tapi dari sisi pendidikan dia nggak pernah sekolah lagi, nggak pernah ikut diklat gitu ya. Kemudian dari sisi kecerdasan sebenarnya juga dia rata-rata. Jadi dia berarti memang effortnya dia yang luar biasa untuk bisa mencapai kinerja yang di atas ekspektasi itu. Kemudian setelah kita lakukan 9 box ini, kan ke capture nih orang-orang misalnya di level eselon 4 yang ada di box 7, 8, 9. Nah, karena kita juga masih sisi administrasi ini masih sangat dipertimbangkan kalau misalnya promosi, di tahap selanjutnya ini ada seleksi administrasi. Untuk minimal dari eselon 4 ke eselon 3 atau yang setara kan pasti ada minimal dia golongan berapa, dia minimal masa kerja berapa, dia maksimal usia berapa gitu ya. Jadi diseleksi kesesuaiannya dengan syarat administrasi jabatan target. Kemudian kita juga lakukan seleksi rekam jejak dan integritas. Jadi kalau dia pernah mendapatkan hukuman disiplin terkait dengan integritas, dia akan langsung kita keluarkan dari talent pool. Karena integritas itu menjadi salah satu kualitas yang mutlak harus dipenuhi kalau di BPKP gitu ya, karena kita ada di pengawasan internal. Kemudian kalau dia sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin, kita juga keluarkan dari talent pool untuk tahun tersebut. Kenapa? Karena supaya dia fokus menyelesaikan masalahnya dulu. Kalau nanti dia nggak terbukti kena hukuman disiplin, ya dia tahun depannya akan bisa masuk lagi ke dalam talent pool. Tapi kalau misalnya dia kena hukuman disiplin ringan gitu ya, dia harus menyelesaikan dulu hukumannya untuk bisa masuk ke dalam talent pool lagi. Kalau dia hukuman disiplinnya walau ringan, tapi terkait dengan integritas, maka dia tidak akan bisa dipertimbangkan masuk ke dalam talent pool lagi. Gitu. Nah, ini kita juga lakukan konfirmasi, gitu ya, memastikan bahwa data yang digunakan dalam pemetaan talenta ini memang mencerminkan kinerja dan potensi talenta yang bersangkutan. Kita lakukan konfirmasi kepada pimpinan unit kerjanya. Jadi benar nggak si A ini memang dia kinerjanya oke, potensinya juga oke. Nah, kalau kita sudah lakukan tadi pemetaan talenta itu, kita lakukan data tersebut kita bawa ke dalam forum pimpinan gitu. Kalau di sini ada 2 tahapan gitu ya. Pra forum pimpinan ini sebenarnya kita menyiapkan data-data yang akan digunakan pimpinan dalam rapat tersebut, dan juga forum pimpinannya yaitu rapatnya. Jadi tadi kalau sebagai gambaran, orang-orang yang bisa dipertimbangkan untuk promosi ini adalah orang-orang yang ada di box 789 gitu ya. Jadi data tadi setelah di-cleansing dengan seleksi administrasi, setelah di-cleansing dengan data-data disiplin, setelah kita lakukan konfirmasi, kita bawa data tersebut ke dalam forum pimpinan. Nah, forum pimpinan ini kemudian memilih, kalau tadi ilustrasi pertama kita mencari 6 orang untuk menggantikan jabatan atau untuk mengisi jabatan 2 eselon 2, dari yang ada di 789 setelah diseleksi administrasi, setelah seleksi disiplin dan integritas, pimpinan ini memilih 6 orang untuk calon ya yang nanti akan dikembangkan supaya nanti bisa dipersiapkan untuk sebagai di
rencana suksesi. Nah, kalau sudah forum pimpinan, orang-orang tadi kita kembangkan. Jadi ada pra-pengembangan, ada evaluasi pengembangan. Kalau pra-pengembangan, ini kita menentukan mentornya si talenta itu siapa, terus kira-kira dia menyusun IDP-nya apa yang perlu dikembangkan, baru nanti proses pengembangannya. Apakah orang tersebut perlu didiklatkan misalnya, ataukah dia cukup disuruh self-learning gitu. Dia harus baca buku terkait dengan misalnya leadership atau baca buku tentang apa. Kemudian atau cukup ikut MOOC gitu ya. Nah, nanti kita evaluasi apakah ada peningkatan kompetensi setelah dia dikembangkan. Nah, ini adalah proses pengembangan talentanya. Jadi ini di masing-masing box itu sudah ada rekomendasi pengembangan apa yang diperlukan, untuk masing-masing orang yang ada di box tersebut. Jadi kalau di box 1, karena dia juga kinerja dan potensinya rendah, rekomendasinya bisa berupa counseling atau coaching. Counseling ini untuk mengurai kenapa dia kok kinerjanya rendah gitu ya. Kalau coaching ini sebenarnya dia dibimbing gitu, dibimbing di tempat kerja untuk meningkatkan tadi kompetensi atau kinerjanya. Nah, kalau dia udah ada di box 9 bisa jadi dikasih special assignment. Misalnya saya ada di box 9. Saya ini orang SDM banget nih. Nggak pernah di keuangan atau nggak pernah di perencanaan misalnya gitu ya. Nah, special assignment ini adalah oke, Siska harus ikut beberapa penugasan yang ada di Biro Keuangan supaya dia kalau misalnya dinaikkan itu tidak hanya tahu tentang SDM, tapi juga tahu tentang sisi manajeri, sisi penugasan yang terkait dengan supporting yang lainnya gitu. Jadi special assignment ini adalah memberikan penugasan supaya si talenta ini bisa mendapatkan exposure terkait dengan penugasan yang lain yang dia sehari-hari nggak hadapi. Gitu. Nah, kemudian untuk talent development-nya ini dia dimulai dari penyusunan individual development plan-nya, kemudian sampai dengan kegiatan pengembangannya sama kita evaluasi. Jadi di sini ada juga on the job training-nya tadi ya, kalau misalnya, oh saya ini di SDM tapi selama ini cuma megang pengembangan kompetensi misalnya. Oke, berarti kamu juga harus belajar tentang misalnya perencanaan SDM, bagaimana menghitung formasi misalnya gitu, atau bagaimana merencanakan rekrutmen CPNS misalnya gitu. Kemudian on class training, oh berarti dia butuh diklat apa nih gitu. Kemudian bisa jadi juga ada talenta yang dia itu butuh sekolah lagi atau butuh sertifikasi gitu ya. Kalau oh ya udah kita kasih sertifikasi misalnya dia certified big data analyst gitu karena nanti proyeksinya akan dipromosikan ke misalnya Pusinfo, pusat informasi pengawasan misalnya gitu. Ini untuk beberapa program pengembangannya. Nah, tahapan selanjutnya ini adalah evaluasi talenta. Evaluasi talenta ini untuk mengukur kesiapan talenta itu setelah dia dikembangkan. Apakah dia memang sudah ready now untuk dipromosikan, atau dia kurang bangkom lagi sedikit, atau dia yang nggak siap gitu. Ready later ini sebenarnya adalah bahasa halus untuk talent yang nggak siap untuk dipromosikan. Jadi untuk kalau ready future, bisa ditambahin dikit gitu ya, ditambah pengembang bangkom lainnya. Kalau ready later, maka nanti dia akan dipetakan lagi di periode selanjutnya, apakah dia masih di talent atau enggak. Nah, untuk penempatan, ini kita lihat ada rencana suksesinya, jadi dari 6 orang itu kira-kira siapa yang ada di urutan pertama untuk bisa dipromosikan ketika jabatan targetnya itu benar-benar kosong. Kemudian tahapan selanjutnya ya, dia dipromosikan ketika jabatan tersebut kosong. Nah, talent yang ada di talent pool ini bisa keluar dari talent pool untuk beberapa kondisi ya. Misalnya dia mengundurkan diri, ternyata dia nggak berminat nih untuk dipromosikan. Oh enggak kok, saya udah bahagia kok di posisi ini misalnya gitu. Atau dia dijatuhi hukuman disiplin, atau dia dalam proses pemeriksaan, atau dia sakit. Ya. Kemudian cuti lebih dari 1 bulan. Kenapa kalau cuti lebih dari 1 bulan ini kita keluarkan dari talent pool? Ya karena berarti dia tidak bisa mengikuti kegiatan pengembangan yang diperlukan supaya dia ready untuk dipromosikan.
atau dia tugas belajar gitu ya, atau pindah instansi luar BPKP dan pertimbangan lain yang ditetapkan oleh forum pimpinan. Untuk kemudian retensi, nah ini kita itu juga tetap harus menjaga komitmen dan motivasi teman-teman yang kita petakan gitu ya, karena kita butuh mereka juga tetap semangat gitu ya, baik ketika mereka dipersiapkan untuk menduduki jabatan target atau ketika mereka sudah dideploy, sudah dipromosikan ke jabatan target itu. Kita butuh pegawai yang engage ini karena mereka juga lebih optimal gitu dalam kinerja sehari-hari. Kemudian ini coba ya, ini nggak usah. Oh ini talent retention ini bisa jadi kami paham juga karena sama lah ya di public sector ini susah kalau kita mau ngasih misalnya bonus dalam bentuk uang atau kenaikan gaji kan nggak mungkin ya gitu kan. Karena kita semuanya tuh udah standardized banget gitu. Jadi kita bisa menggunakan rumus ya udah kita ngasih rewardnya ini dalam pekerjaan sehari-hari. Oh, kita kasih pekerjaan yang bermakna dan menantang. Atau kita kasih apresiasi. Jadi sebenarnya talent itu juga happy loh kalau misalnya dikasih apresiasi dari atasannya. Misalnya, oh Mbak Siska ini bikin paparannya udah bagus, makasih ya. Itu aja udah sebenarnya dia udah happy. Karena kalau PNS itu udah nyadar sebenarnya kan, kalau penghasilan ya nggak mungkin dia apa-apain gitu kan. Kemudian kesejahteraan dan pencapaian sasaran. Misalnya si talent ini nih sebenarnya dia punya aspirasi untuk saya tuh lebih bahagia kalau saya kerja terkait SDM. Oh ya udah nanti kita merencanakan karirnya juga dengan konsiderasi itu gitu bahwa oke, nanti kalau misalnya dipromosikan pun mungkin ada posisi-posisi di ke-SDM-an yang cocok untuk talenta tersebut. Kemudian diikutkan dalam pembuatan keputusan. Jadi talenta itu juga merasa dihargai kalau misalnya dia dimintain pertimbangan gitu ya. Itu juga menjadi salah satu bentuk apresiasi. Kemudian dikasih tim yang oke gitu ya. Karena kita sehari-hari kerjanya dengan orang itu, kalau kita dikasih tim yang oke juga tingkat kebahagiaan kita juga akan lebih tinggi gitu ya. Kemudian oke. Jadi tadi untuk overview sedikit sebelum kita kembali ke tanya jawab, mulai dari analisis kebutuhan talenta, tadi ilustrasinya kita cari jabatan-jabatan apa yang kemungkinan akan kosong 1, 2, 3 tahun ke depan supaya kita bisa mempersiapkan talentanya. Dari situ dari sekian jabatan kosong itu kita butuh mempersiapkan berapa orang. Kemudian kalau kita udah tahu kita butuh berapa orang, kita petakan talenta internal kita dengan tadi 9 box, kemudian dengan administrasi kira-kira memenuhi atau tidak syarat administrasinya, kita bawa ke forum pimpinan atau ke Baperjakat gitu ya, dari sekian banyak talenta yang masuk di box 789 dan memenuhi syarat administrasi dan tidak pernah terkena kasus integritas, berapa orang yang bisa dipilih untuk jadi rencana suksesor. Kalau udah ketemu siapa-siapa yang masuk rencana suksesor, kita kembangkan. Setelah dikembangkan, kita evaluasi, baru nanti dibahas lagi di forum pimpinan untuk menentukan siapa yang sudah ready untuk dipromosikan. Mungkin untuk materi cukup sekian, jadi bisa kita masuk ke tanya jawab yang sesi kedua. Silakan Bapak Ibu. Ya, baik. Ini ada yang raise hand, Ibu. Yang pertama tadi ada dari pemerintah Kota Siantar di raise hand. Silahkan, Pak. Baik. Apakah ada pertanyaan? Enko. Bapak Ali Hasan. Apakah ada pertanyaan? Silahkan, Bapak. Selamat siang, Bu. Makasih. Mendengarkan apa ini, webinar ini sangat menarik, Bu. Tapi yang apa ini kan sekarang kita di daerah ini, kita bandingkan apa yang dibicarakan ini dengan apa yang terlaksana di daerah. Ini jauh sekali. Iya, kalau seperti yang dibicarakan tadi yang terjadi di daerah, saya kira
masa depan ASN ini setiap jenjang itu sangat bagus sekali gitu. Nah, tapi apa yang kami alami di sini sangat berbeda sekali, Bu. Tiba-tiba kita udah eselon 3 gitu. Bisa kita turun jabatan tanpa sebab. Bisa kita non-job tanpa sebab gitu. Nah, itu sekarang manajemen talenta itu di mana gitu. Merit system itu di mana gitu. Nah, saya sangat tertarik mengikuti apa ini ya, acara ini. Nah, saya bandingkan apa yang kami alami di sini, sangat jauh berbeda. Sepertinya ada aturan tapi nggak nggak dipatuhi gitu. Nah, gitu. Jadi kadang-kadang kita pesimis. Seperti saya lah. Dulu saya udah 3 kali kepala bidang, non-job sekali, diturunkan jadi kepala seksi. Nah, jadi sekarang ini saya jadi fungsional ahli media jadinya. Arsiparis ahli media. Karena saya udah nggak tahan lagi di struktural itu gitu. Terlalu rumit di daerah ini gitu. Nah, gimana itu kira-kira manajemen talenta itu supaya bisa di daerah terlaksana gitu. Itu yang maksud saya. Jangan cuma kita bicara secara teoritis saja gitu. Nah, actionnya di apa itu gimana gitu. Nah, makasih. Baik, terima kasih Pak Ali Hasan. Kalau manajemen talenta ini memang kembali ke komitmen pimpinan sih Pak. Kalau ya Pak, jadi saya juga agak susah menjawab nih karena saya juga tidak pernah bertugas di Pemda gitu ya Pak. Tapi memang paham sih, paham lingkungan politiknya seperti apa kalau di Pemda karena BPK itu kan pasti kepala daerah ya. Nah, kepala daerah ini kental kali politiknya Bu daripada profesionalnya gitu. Nah, itu jadi sulit. Nah, tapi setahu saya kalau untuk manajemen talenta dan sistem merit ini kan sebenarnya sudah dilakukan evaluasi setiap tahun oleh KSN dan itu juga menjadi bagian dari penyelesaian reformasi birokrasi di Pemda. Seharusnya sih kalau memang pimpinan berkomitmen untuk melaksanakan itu ya bisa aja gitu. Tinggal konsekuen aja bahwa ketika kita sudah memiliki sistem yang dibangun terkait dengan manajemen talenta ya dipakai. Jadi tidak lagi pertimbangannya politis. Bu, dari awal kita harapannya seperti itu, seperti saya lah, harapan saya dari awal seperti itu gitu. Tapi di kenyataannya bukan gitu. Saya bingung gitu. Dan saya juga sudah bingung alami menjawabnya. gitu. Nah, saya udah alami berkali-kali Bu. Naik turun, saya udah bosan gitu. Akhirnya saya mengambil kesimpulan lebih bagus fungsional. Struktural itu no lagi gitu. Nah itu. Karena saya dengan di fungsional bisa lagi saya naik pangkat. Nah, bisa lagi saya lebih tenang gitu. Profesional lebih bisa mandiri gitu. Makasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Kayaknya saya juga tidak bisa menjawab, jadi kita dengarkan curahan hati Bapak aja. Iya, makanya di daerah itu jauh kali berbeda Bu. Di daerah dengan pusat itu jauh sekali. Itu masih jauh api dari panggang. Nah, jadi kadang-kadang kita mendengarkannya gitu, nonsen gitu. Nah, makasih lah. Baik Pak, siap. Ya baik, mungkin nanti untuk perbaikan untuk kedepannya ya Pak ya. Terima kasih atas ceritanya Pak. Baik, ini selanjutnya ada yang raisen dari Ibu Neni. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Mbak Siska Widuri. Saya dari BPSDM DKI Jakarta sebagai Widya Suara. Ini udah berapa sesi ya mengikuti webinarnya Bitma, keren banget ya. Memicu dan memacu jadinya nih, karena kita kan memang sedang bertransformasi lah mengikuti apa yang menjadi kebijakan-kebijakan dari Permenpan tentang penilaian kinerja, proporsi kerja dan eviden kerja. Sebagai best practice dari BPKP, Mbak Siska mungkin bisa disampaikan kepada saya dan teman-teman webinar keunggulan-keunggulan apa yang sudah dicapai dengan adanya pola seperti ini ya. Karena Ninesbox ini kan menurut saya mungkin
semacam adopsi kali ya, adopsi dari pengembangan-pengembangan yang sebelumnya. Kalau dilihat dari jumlah pegawai tadi 6.000 orang, kemudian sistem ini digunakan untuk menjaring kompetensi yang dimiliki oleh pegawai di BPKP, seberapa persen Mbak ini berdampak signifikan untuk peningkatan karir seseorang sebagai pegawai gitu. Yang kedua, kelemahan apa yang ditemui saat best practice ini dilaksanakan? Mungkin ini bisa menjadi semacam pemantik juga bagi kami untuk belajar bagaimana mengembangkan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Neni. Kemarin saya kebetulan juga rapat dengan teman-teman dari BPSDM DKI Jakarta juga nih di LAN. Tapi saya lupa namanya siapa ya, Iya. Pak Anton apa siapa gitu. Iya, Pak Anton, ya. Ya, jadi kalau ditanya dampak apa yang sudah dirasakan di kami, kita sudah tidak perlu lagi repot-repot menyelenggarakan seleksi terbuka, Bu. Karena seleksi terbuka itu kan butuh waktu dan anggaran yang besar sekali kan. Kalau setiap satu jabatan kosong di seleksi terbuka kan saja sudah berapa ratus juta uang yang diperlukan untuk panitia seleksinya, untuk rapat-rapatnya, apa segala macam. Kita juga lebih punya informasi siapa saja orang yang sebenarnya sudah siap untuk dipromot gitu. Paling tidak sebelum diperlukan Bangkom gitu ya, kita sudah tahu kira-kira yang ada di box 9 berapa, kesiapan internal kita kalau misalnya ada jabatan kosong sewaktu-waktu di level yang di atasnya, kita udah siap apa belum, ada orang-orang yang bisa menggantikan atau tidak. Jadi kita dari tahun kemarin itu memang sudah tidak melakukan seleksi terbuka, jadi ketika ada jabatan kosong, paling tidak kita sudah tahu petanya di internal kita, siapa saja orang yang sebenarnya sudah siap untuk dipromosikan. Itu menghemat biaya dan waktu sih Bu, kalau dari sisi operasional gitu ya. Dari sisi pegawai sendiri juga kita sudah bisa menyiapkan dari jauh-jauh hari orang-orang yang kita proyeksikan untuk dipromosikan. Kalau dengan seleksi terbuka kan jabatan itu kosong, kita umumkan orang-orang seleksi gitu kan. Belum tentu ketika dia kemudian diangkat di tempat tersebut, dia sebenarnya udah ready untuk ada di jabatan tersebut. Dari hasil seleksi mungkin oke, tapi mungkin secara psikologi juga, oh aku dapat ya, misalnya gitu. Tapi kalau dengan talent management ini paling tidak kita sudah bisa mempersiapkan dari jauh-jauh hari, si ABC ini akan kita siapkan untuk di situ. Kalau dari dampak yang paling terlihat sih itu ya Bu. Kemudian dari dampak lain, teman-teman ini sekarang udah lebih aware, kalau saya mau promosi, apa yang harus saya lakukan? Oke, berarti pendidikan itu penting. Saya butuh sertifikasi, karena sertifikasi yang kita punya itu juga masuk di kuantifikasi untuk pemetaan tadi. Oke, berarti saya harus rajin kalau misalnya ada opening untuk pendaftaran sertifikasi, saya daftar gitu ya. Diklat juga dihitung gitu. Kompetensi teknis, self-assessment kita hitung. Penilaian 360 karena sekarang berdampak terhadap promosi seseorang, mutasi seseorang, kita selalu sampaikan, ayo diisi dengan serius, karena ini mempengaruhi nasib orang nih gitu. Jangan cuma diisi semua di 6, ya susah nanti kita nyari kandidat talentanya. Kalau kendala banyak juga Bu, kendalanya satu, kita masih struggling ya, kita masih belum bisa membuka informasi tersebut 100% terbuka. Karena efek psikologisnya juga besar. Tidak hanya bagi teman-teman yang ada di box 1. Kalau ada di box 1 itu efek psikologisnya juga pasti, wah ternyata aku jelek ya gitu kan, pasti juga menurunkan motivasi. Tapi pressure-nya untuk teman-teman yang ada di box 9 itu juga besar kalau misalnya itu dibuka secara luas gitu ya. Karena kalau dari tahun ke tahun orang ini ada di box 9 tapi nggak promosi-promosi, itu kan juga dia pressure-nya juga tinggi ya. Berarti aku ada salah apa? Mungkin gitu ya. Padahal saya ada di box 9. Tapi kan tadi, untuk mengisi satu, kalau kita lihat tadi di peta yang eselon 4 ada 10 orang di box 9. Padahal tidak setiap tahun ada eselon 4 yang terbuka gitu kan. Bisa jadi ya 10 orang itu ya nggak akan promosi gitu. Atau eselon 3 nggak akan ada spot yang terbuka gitu. Sosialisasi ke teman-teman untuk tadi membangun infrastruktur itu juga butuh multi years gitu.
Jadi kayak tadi 360 mungkin di awal-awal ngisinya tuh nggak serius karena apalagi sih ini survei lain lagi dari Biro SDM. Tapi begitu tahu bahwa 360 ini digunakan dalam 9box tadi, sekarang tuh udah lebih aware, lebih oh ini tuh ngefek ya, orang yang kemarin aku kasih 6 semuanya promosi nih gitu. Wah salah nih aku, padahal dia sebenarnya nggak layak misalnya gitu ya. Atau apa ya, kan gitu ya, biasanya kita tuh ada inisiatif apa dari Biro SDM, orang-orang tuh nggak peduli sampai ternyata itu mempengaruhi nasib dia gitu kan. Kita selalu lakukan open recruitment untuk sertifikasi profesional yang memang investasinya besar gitu, kayak certified fraud examiner yang satu orang tuh bisa 30-40 juta gitu kan. Kita open recruitment, kita seleksi. Sebelum-sebelumnya tuh pada kayak ngapain sih daftar-daftar, tapi begitu sekarang tahu bahwa kalau kamu pegang satu sertifikasi aja nilai manajemen talentanya itu bisa naik sekian poin. Sekarang tuh kalau kita buka sertifikasi itu yang daftar ratusan, kita sendiri juga repot, aduh seleksinya susah nih, ratusan orang yang daftar gitu kan. Dari sisi integrasi data juga awalnya tuh kita kesulitan. Karena harus baca data dari sistem informasi SDM kami, harus baca data dari sistem informasi diklat kami gitu kan. Karena untuk tadi scoring itu masuknya dari situ. Kemudian yang terakhir ini juga tantangan untuk meyakinkan pimpinan bahwa emang informasi ini tuh reliable gitu. Bahwa kalau orang ada di box 9 itu emang benar-benar dia bagus. Karena kan dengan tadi reach kami 6.000 pegawai, dan 6.000 pegawai ini nggak ada di satu tempat gitu ya, ada di 34 provinsi. Kadang-kadang ada nama-nama yang ada di box 9 tuh pimpinan tuh nggak kenal. Karena orang tersebut tuh memang ada di daerah terus gitu kan. Ini bener nih, ini siapa? Kok saya nggak tahu gitu kan. Ini siapa gitu kan. Nah itu yang kami juga harus meyakinkan pimpinan bahwa ini data reliable. Kita tidak bisa manipulasi. Dari kami tanggung jawabnya adalah karena kami yang pegang data kan bisa jadi ini temannya Siska nih, tambahin nilainya 100 semua gitu misalnya. Jadi itu juga menjadi tantangan tersendiri. Tapi kalau dari sisi saya ya Bu, selama kita komit nih menjaga, walaupun saya nih pegang data 6.000 orang itu, tapi saya nggak bisa merubah sakarepnya saya sendiri gitu ya, karena semua itu data harus nyambung ke sistem informasi pegawai. Jadi nggak bisa misalnya ada pegawai yang dia tuh S1 tapi nilai pendidikannya 100, karena kalau S1 nilai pendidikannya cuma sekian, itu pasti ketahuan kalau saya mengganti gitu. Kayak gitu-gitu nih. Jadi tantangannya ada di tadi infrastruktur, memang tadi data yang kita gunakan atau yang kita butuhkan itu memang harus tersedia gitu. Kemudian yang kedua, sosialisasinya ini terus-terusan. Karena teman-teman tuh kadang-kadang nggak peduli. Sampai akhirnya tuh ngefek ke dia. Kok saya nggak dipanggil-panggil diklat Madya ya gitu. Ternyata memang saya nggak pernah ikut sertifikasi, skor saya potensinya ya segitu-segitu aja gitu. Nggak akan kesaring untuk Madya. Gitu Bu. Jadi banyak nih tantangannya. Bagaimana Bu Neni? Terima kasih Mbak Siska. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari kolom chat Zoom. Ini ada dari Pak Anton dari Pemda ND. Apakah ini ada beberapa pertanyaan? Ada 3. Apakah bisa open mic Pak Anton? Kita cek. Oke. Bisa mau? Ya, silakan Pak Anton. Oh ya, pertanyaannya itu maksudnya karena daerah kami kan belum pernah melaksanakan sistem manajemen talenta ini. Jadi saya ingin bertanya mengenai dasar hukumnya, dasar hukum manajemen talenta ini. Apakah daerah harus membuat perbub atau perda begitu? Dan itu kewenangannya nanti apakah sepenuhnya ke BKPSDM atau ke UPD lain begitu. Yang kedua itu mengenai inovasi. Apakah wajib nanti jika diperlakukan manajemen talenta ini, semua ASN wajib berinovasi? Kalau memang ada poin inovasinya, contoh, mohon berikan contoh inovasi yang dilakukan oleh ASN itu seperti apa? Terus yang ketiga berkaitan dengan tadi yang sertifikasi tadi. Kalau di daerah ini Ibu pengalamannya ASN itu ada yang berkinerja baik.
namun sayangnya tidak didukung berupa bukti sertifikasi. Nah itu kan nanti pertanyaannya penghitungan nilainya itu bagaimana Bu untuk manajemen talenta? Sekian dan terima kasih. Nah. Baik, terima kasih Pak Anton. Jadi kalau yang pertama tadi landasan hukumnya harus dibuat atau tidak? Baiknya sih iya Pak, supaya nanti juga menghindari Pemda itu dituntut di PT UN kan gitu kan. Ini dasarnya apa nih ngepromosiin orang tanpa seleksi terbuka misalnya, kan pasti ada orang-orang juga yang nggak suka kan kalau misalnya ada perubahan. Idealnya harus ada pergub atau perda atau perbub gitu ya. Walaupun secara nasional sendiri udah diatur nih di Permenpan terkait dengan manajemen talenta. Tapi untuk implementasi di daerah memang perlu didukung dengan dasar hukum di lingkup Pemda tersebut. Kemudian yang kedua, tentang inovasi ya. Kalau inovasi sebenarnya itu sudah tercakup di manajemen kinerja PNS, yang mana juga hasil dari manajemen kinerja atau penilaian kinerja itu juga menjadi salah satu tadi sumbu di manajemen talenta. Jadi tidak di manajemen talentanya sendiri, tapi di salah satu infrastruktur pendukung yang menyediakan data untuk manajemen talenta. Kalau di penilaian PPK PNS sekarang, kalau misalnya saya berinovasi kan dapat nilai tambahan lah ya ini kan, itu menjadi salah satu. Tadi kalau saya cerita di BPKP ini ada pemeringkatan. Jadi setelah penilaian PPK PNS, kita lakukan pemeringkatan. Salah satu data pendukung untuk pemeringkatan itu sendiri itu adalah misalnya inovasi. Inovasinya nggak harus dalam bentuk aplikasi, tapi misalnya saya berhasil memperpendek SOP yang sebelumnya 10 langkah menjadi 3 langkah dan kualitas kerjanya masih tetap. Itu juga bisa jadi inovasi. Dan itu tergantung penilaian dari masing-masing atasan langsung. Kembali lagi atasan langsungnya juga harus bisa objektif gitu ya dalam memberikan penilaian apakah ini bisa dianggap sebagai inovasi atau tidak. Inovasi itu kan sebenarnya adalah hal baru, implementasi baru yang memperbaiki cara kerja di unit kerja masing-masing kan. Jadi tidak harus dalam bentuk aplikasi. Kemudian terkait dengan sertifikasi. Sertifikasi tadi Bapak menanyakan dalam kaitannya dengan kinerja yang bagus. Itu adalah dua hal yang berbeda nih Pak. Antara kinerja yang bagus dengan sertifikasi profesi. Ada orang-orang yang sertifikasi profesinya berlarik-larik nih. Misalnya Siska, CFE, HRP, bla bla bla, C, semua certified apapun. Tapi saya kinerjanya jelek. Jadi itu adalah dua hal yang terpisah. Saya bisa jadi kinerjanya tuh di atas ekspektasi di layer yang paling tinggi, tapi saya nggak punya sertifikasi apa-apa. Itu mempengaruhi dua hal yang berbeda. Yang satu sumbu kinerja yang ke atas, yang satu sumbu potensial yang ke samping. Gitu. Kalau nanya sertifikasi ini dapatnya dari mana? Ya dari program-program sertifikasi yang dilaksanakan oleh pihak independen. Misalnya Certified Risk Management Profesional, itu ada badannya sendiri yang mengeluarkan sertifikasi itu. Ada diklatnya, ada ujiannya. CFE Certified Fraud Examiner, ada badannya sendiri yang mengeluarkan sertifikasi tersebut. Gitu. Jadi itu adalah dua hal yang berbeda, Pak. Gitu. Bagaimana Pak Anton? Ya, makasih Bu. Saya izin menyambung lagi pertanyaan sedikit saja Bu. Sertifikasi itu, apakah proses mendapatkan sertifikasi itu boleh dilakukan secara mandiri oleh ASN masing-masing atau harus melalui instansi pembina BKPSDM? Itu Bu. Terima kasih. Baik, kalau itu sebenarnya tergantung kebijakan di masing-masing instansi. Kalau di BPKP sendiri, sertifikasi itu boleh dilakukan sendiri oleh pegawai yang bersangkutan, bayar sendiri gitu ya Pak, terus nanti baru dilaporkan ke kami. Asalkan dia sesuai dengan Human Capital Development Plan kami. Misalnya gini, di kami ini kan pengawasan intern, jadi kalau sertifikasi yang diakui, itu ya yang mendukung kegiatan pengawasan intern. Misalnya gini, tadi, kalau saya nih mau bayar sendiri nih, saya mau ikut Certified Risk Management. Nah, risk management ini kan salah satu dari pilar pengendalian intern ya gitu. Jadi ini masuk nih mendukung pekerjaan saya. Ketika sertifikat itu diperoleh oleh pegawai, dia lulus uji kompetensinya, disampaikan kepada Biro SDM, kita bisa akui.
Tapi kalau misalnya pegawai tersebut, aku mau sertifikasi hipnoterapis, ya buat apa? Ya dia bisa certified hipnoterapis, tapi tidak akan diakui ke dalam penilaian tadi, nggak bisa dikuantifikasi. Jadi tadi makanya infrastruktur untuk pendukung manajemen talenta ini juga harus jelas, ada standar kompetensinya, kompetensi apa saja yang diperlukan oleh orang tersebut untuk melaksanakan kegiatannya. Kalau dia sertifikat profesionalnya itu sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam melaksanakan penugasannya, bisa dilaporkan. Nggak apa-apa. Nah, sekarang kembali lagi di ND, apakah BPK SDM-nya ini sudah mengatur hal tersebut? Boleh nggak pegawai ini tuh belajar sendiri gitu ya, bayar sendiri untuk sertifikasi? Nanti kalau udah dapet, bisa diakui nggak? Jadi itu kembali lagi sih, tergantung ke masing-masing instansinya, kebijakannya seperti apa. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, baik. Ini ada pertanyaan dari YouTube, Ibu, dari Ibu Ritalian. Bagaimana untuk menetapkan jabatan kritikal? Oke, jabatan kritikal ini memang panduan dari pembuat kebijakan tuh masih sangat general sekali ya. Tapi kalau di saya atau di kami di BPKP itu yang pertama, jabatan yang kalau misalnya dia kosong, dia itu akan bisa mendisrupsi pekerjaan di kantor. Kayak misalnya jabatan tinggi pratama di kami ini ada 67 jabatan. Sementara pegawai kami ini 6.000. Nah, jabatan tinggi pratama itu dia membawahi satu unit kerja. Maka dia kritikal. Karena kalau tidak ada pejabatnya, banyak kegiatan yang tidak bisa dilakukan. Karena pimpinan unit kerja ini punya kewenangan administrasi, misalnya kayak penganggaran, kemudian pengajuan untuk administrasi SDM-nya, gitu. Maka dia kritikal. Kedua, jabatan yang menjadi core bisnis dari instansi saya. Jadi kalau di saya, karena kami pengawasan intern, maka jabatan kritikal selain JBT Pratama tadi adalah jabatan auditor. Karena yang melakukan atau yang melaksanakan core bisnis kami, pengawasan intern itu auditor. Nah, kalau di Pemda mungkin beda-beda nih. Untuk di Dinas Pertanian misalnya, mungkin jabatan kritikalnya tuh beda. Jabatan kritikal untuk pertanian, jabatan kritikal di kesehatan, mungkin berarti dokter, suster, dokter, perawat, bidan, karena mereka lah yang melaksanakan core bisnis di kesehatan, misalnya gitu. Untuk core bisnis yang di dinas pendidikan, maka butuh apa? Oh, butuh guru misalnya gitu. Kalau di Bapak Ibu mungkin semua kepala dinas itu bisa jadi jabatan kritikal. Karena ya dia membawai satu dinas itu yang harus menyelenggarakan urusan pemerintah daerah gitu. Kalau nggak ada kepala dinasnya, nggak jalan gitu. Kan nggak mungkin PLT terus-terusan atau nggak mungkin PLH terus-terusan gitu. Kalau saya sih rule-nya rule-nya kami bikin sederhana untuk jabatan kritikal ini. Yang satu tadi yang membawai unit kerja di mana diperlukan pembuatan keputusan. Maka tadi jabatan pimpinan tinggi pratama itu semua kritikal. Yang kedua, yang sesuai dengan core bisnisnya. Kalau di Bapak Ibu mungkin dinas-dinas ya. Mungkin di dinas pertanian juga pasti beda dengan yang dinas kesehatan. Perencanaan berarti butuh perencana gitu. Kita kemarin ya 95. Oke, baik. Ini kita kembali lagi ke pertanyaan di link Zoom dari Bapak Rifki Prayogi. Izin bertanya, bagaimana dengan promosi jabatan yang tidak mempertimbangkan daftar urutan kepangkatan, sehingga beberapa pegawai dapat dengan pangkat 3C, tapi bisa melewati pegawai dengan pangkat 3D atau bahkan 4A? Baik. Daftar urut kepangkatan itu udah perspektif yang perlu ditinggalkan juga ya. Karena kalau kita sudah bicara merit system, ya betul tadi syarat administrasi itu masih penting, tapi dia hanya entry point saja. Ketika dia sudah memenuhi syarat administrasi, berarti dia bobotnya itu sama dengan yang dia misalnya pangkat atau jabatannya di atasnya gitu ya.
selama dia memenuhi syarat minimal tadi. Nah, kalau di merit system udah nggak ada lagi daftar urut kepangkatan, Bapak Ibu. Yang ada tadi kompetensi, kinerja, kualifikasi. Yang penting orang tersebut sudah menunjukkan kinerja yang oke, kompetensinya udah memenuhi, kualifikasinya udah memenuhi gitu. Jadi tidak lagi kita melihat, oh orang ini dia udah 4A sekian tahun maka dia layak promosi. Belum tentu. Dia bisa 4A di situ berpuluh-puluh tahun, tapi memang dia datang cuma minum kopi doang, ya buat apa dipromosikan gitu ya. Jadi jangan lagi menganggap bahwa daftar urut kepangkatan ini menjadi salah satu pertimbangan utama dalam promosi dan mutasi. Karena kita sendiri harus paham bahwa semakin profesional, nggak bisa lagi pakai sistem antrian. Pakainya kinerja, kompetensi, kualifikasi. Oke, jadi 3 urut tidak masalah ya Bu ya, kalau untuk ini. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Anis Sofiaton. Bagaimana cara menyusun kuesioner self-assessment sederhana yang bisa digunakan sebagai data awal menuju manajemen talenta? Oke, yang idealnya self-assessment sederhana itu kita mendefinisikan dulu. Misalnya gini, untuk kompetensi pengelolaan keuangan daerah misalnya, kita definisikan dulu nih. Level pertama, oh dia cukup paham, dia mengerti peraturan pengelolaan keuangan daerah. Level kedua misalnya, saya mampu melakukan dengan supervisi misalnya. Level ketiga, saya mampu melakukan dengan mandiri dan juga mensupervisi orang lain. Level keempat misalnya, saya mampu menyusun pedoman terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Yang kelima misalnya, yang paling tinggi, saya mampu menjadi narasumber dalam penyusunan pedoman pengelolaan keuangan daerah. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah kita mengidentifikasi dulu kompetensi-kompetensi apa yang kita perlukan. Kedua, kita definisikan levelnya. Di level pertama kita butuh apa? Oh, butuh tahu aja. Level kedua kita butuh apa? Kita bisa melakukan walaupun dengan supervisi. Level ketiga apa? Level keempat apa gitu. Nah, kalau kita sudah bisa mengidentifikasi kompetensi apa dan levelingnya, kita bisa bikin surveinya. Nah, nanti masing-masing orang itu bisa memilih saya ada di level mana. Oh, saya ada di level bisa melakukan tapi harus ada supervisi nih. Saya nggak pede misalnya gitu. Ya udah, dia akan mengisi di sini. Itu untuk mengcapture data awal. Nah, nanti kita bisa lihat proses verifikasinya itu misalnya gini. Untuk level JF pelaksana yang dia entry level gitu ya. Kok dia ngecek, kok dia milih semua expert? Nggak mungkin dong. Dia baru masuk, dia level jabatan fungsional pelaksana, entry level, kok udah expert semua. Itu yang kita verifikasi ke atasan langsungnya untuk mendapatkan level yang sebenarnya. Ya, baik. Ini ke pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum ke penutup. Oke. Siap. Dari Ibu Emerensiana Adelhedino. Bila manajemen talenta diukur dari kinerja, apakah tolak ukur untuk seseorang dalam menduduki jabatan karena banyak jabatan yang ditempati tidak sesuai? Bisa diulangin, Mbak? Oke, bila manajemen talenta diukur dari kinerja, apakah tolak ukur untuk seseorang dalam menduduki jabatan karena banyak jabatan yang ditempati itu tidak sesuai? Tadi ya, kan yang kita gunakan tidak hanya kinerja ya. Ada kinerja, ada kompetensi, ada potensi. Jadi tadi bisa jadi memang pegawai tersebut nggak sesuai, tapi kan ada tindak lanjutnya ya. Oh, kalau dia di sini setelah dipromosikan ke suatu jabatan, kemudian ternyata kinerjanya jeblok. Bisa jadi dia memang jabatannya nggak sesuai. Tapi secara kompetensi, potensi, dan kinerja di masa lalu tuh dia emang oke banget nih. Berarti tugas kita sebagai pengelola SDM itu adalah mencari tempat yang memang lebih cocok untuknya sehingga dia bisa menunjukkan kinerja yang lebih baik. Nah, kalau pertanyaannya adalah banyak orang-orang yang dipromosikan di tempatnya nggak sesuai. Nggak sesuainya dari sisi mana dulu nih? Bisa jadi dia memang tadi yang sudah sempat saya singgung juga, dia memang background pendidikannya nggak sesuai, tapi memang dia punya kompetensi di bidang itu. Karena memang dia punya pengalaman di situ.
Misalnya ada orang yang background pendidikannya bidan, tapi dari awal kerja sebagai PNS dia itu udah dapat formasinya itu di Bapeda gitu misalnya. Jadi dia sedikit banyak udah tahu tentang perencanaan daerah gitu ya. Ya nggak masalah. Dia bidan, tapi dia punya kompetensi terkait dengan perencanaan daerah ya nggak apa-apa. Karena memang tadi kompetensi itu lebih banyak diperoleh lewat exposure penugasan ketika dia memang melakukan hal tersebut gitu. Oke, baik. Ini karena nanti sudah jam pukul 11.50, Ibu bisa dikasih kalimat penutup Ibu untuk materi yang sesi yang kedua. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya hari ini sharing session dan juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang juga menggali gitu ya. Kembali lagi, langkah pertama di manajemen talenta itu memang satu, komitmen pimpinan. Di level kita mau bikin sistem sebagus apapun, kalau pimpinannya tidak komitmen untuk menerapkan ya percuma gitu kan. Tapi tugas kita adalah menyusun suatu sistem yang reliable dan akuntabel gitu ya. Tadi kalau dari sisi praktisi manajemen ASN atau manajemen PNS gitu udah tahu lah ya data-data apa yang tersedia di tempat kita untuk bisa melakukan pemetaan. Tadi yang saya gambarkan itu tidak mutlak harus ada semua di tempat Bapak Ibu. Misalnya tadi assessment center belum ada. Ya udah kita coba akali dengan tadi ada evaluasi 360. Kita coba mungkin asesmen kompetensi teknis lebih-lebih lagi kan karena kompetensi teknisnya itu jauh lebih banyak di Pemda. Kita coba bikin survei-survei sederhana. Yang penting kita udah tahu kompetensinya apa. Yang penting lagi kita juga selalu menjaga semangat. Tadi mungkin ada di beberapa komentar yang sudah pesimis gitu ya. Nggak mungkin ini teori doang, teori doang. Memang mungkin dalam generasi kita ini nggak mungkin perfect gitu ya. Tapi paling tidak ada satu hal yang kita bisa berikan supaya nanti mungkin di generasi anak-anak kita sistemnya udah jauh lebih bagus lagi. Ya dengan ini tadi dan kita juga udah harus mulai menyadari bahwa manajemen PNS ini tidak hanya tanggung jawab Biro SDM atau BPKS DM di Pemda, ya ini tanggung jawab kita semua, memastikan data kita benar, memastikan kalau ada survei-survei dari BPKSDM ini kita isi dengan baik gitu ya, supaya nanti data yang digunakan oleh pengambil keputusan itu memang betul-betul bagus. Baik, mungkin begitu saja Pak Moderator, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Ibu Siska karena telah menjadi narasumber pada webinar hari ini. Ini peminatnya sangat semangat sekali ya Bu ya untuk belajar manajemen talenta. Karena memang manajemen talenta ini memang belum tersosialisasi dengan baik ya Bu ya, karena mungkin dari pemerintah daerah sendiri juga masih belum memaksimalkan di manajemen talenta. Baik, terima kasih Bu Siska atas penyampaian materinya. Dan sebelum kelas kami akhiri, kami mohon Bapak Ibu untuk mengisi feedback terlebih dahulu melalui link yang akan kami bagikan di kolom chat Zoom. Data feedback akan kami gunakan untuk pembuatan dan pembagian e-sertifikat. Jadi dimohon Bapak Ibu untuk mengisi link tersebut dan pastikan untuk penulisan nama dan email sudah benar agar tidak ada kesalahan dalam pengiriman e-sertifikat. Pengisian feedback kami tunggu sekitar 5 menit. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi di link yang sudah kami bagikan di kolom chat Zoom.
Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas saran dan pesannya yang telah Bapak Ibu sampaikan di form feedback kami. Dan bagi Bapak Ibu, rekaman webinar ini akan kami upload dan bisa mengunjungi YouTube kami di Pilar Teknotama. Materi akan kami unggah di website kami di www.pilarteknotama.co.id. Sertifikat sendiri akan kami bagikan atau kami kirimkan melalui email maksimal H+7 setelah webinar ini berlangsung. Dan tadi sudah saya sampaikan akan ada giveaway. Ini sudah ada 2 pemenang giveaway pada webinar hari ini. Yang pertama ada Bapak Widodo Bahtiar dan Bapak Agus Redi. Nah, silakan nanti mengunjungi atau menghubungi admin kami di 0812 2727 2158 untuk mendapatkan e-money. Sekali lagi saya umumkan atas nama Bapak Widodo Bahtiar dan Bapak Agus Redi. Dan informasi Bapak Ibu, kami akan ada kelas online Ramadan dan di mana untuk harganya sendiri sangat murah, yaitu 750.000 selama 2 hari. Apa saja kelas online-nya? Yang pertama ada analisis kebutuhan diklat pada tanggal 3 sampai 4 April 2023. Lalu ada implementasi manajemen talenta di pemerintahan daerah, ini sesuai dengan webinar pada hari ini, pada tanggal 5 sampai dengan 6 April 2023. Lalu ada teknik penyusunan SOP dalam mendukung Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 pada tanggal 11 sampai 12 April 2023. Dan yang terakhir ada pelatihan dan penerapan aplikasi Sri Kandi di lingkungan pemerintahan pada tanggal 12 sampai 13 April 2023. Bagi Bapak Ibu yang mendaftar, silakan langsung menghubungi admin kami di 0812 2727 2158. Dan baik Bapak Ibu, kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum kegiatan webinar kami tutup, silahkan dapat memfollow akun Instagram kami di @pilarteknotama untuk mendapatkan informasi mengenai webinar dan pelatihan-pelatihan di Pilar Teknotama. Kami segenap tim Pilar Teknotama yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak, izin link. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Siska dan Mbak moderator. Terima kasih.